Kembali lagi di channel 7 Cinemax. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu film menarik berjudul Meet Death tahun 2008. Film ini menceritakan seorang manusia mini atau alien yang turun ke bumi untuk mencari sebuah batu. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah batu berukuran kecil yang bergerak cepat di luar angkasa dan menabrak salah satu satelit. Akibat kejadian tersebut, batu itu pun terjatuh di salah satu rumah yang didiami oleh seorang anak kecil bersama ibunya. Anak laki-laki yang bernama Josh ini sama sekali tidak mengerti kegunaan batu itu. Tapi yang jelas seluruh air di akuariumnya langsung terserap dalam sekejap. 3 bulan berlalu, datang lagi satu benda misterius dari luar angkasa yang sedang menuju ke bumi. Tapi ternyata kali ini datanglah bukanlah berupa batu, melainkan sebuah pesawat berwujud manusia normal. Ya, bisa dilihat sendiri dia mengubah penampilannya dengan begitu cepat demi berbaur layaknya makhluk bumi. Pergerakannya juga cenderung aneh, karena ia masih harus menyesuaikan bagaimana cara beraktivitas seperti manusia. Jangankan beraktivitas secara normal, untuk berekspresi saja sulitnya minta ampun. Sudah jelas orang ini bukanlah seorang manusia yang sebenarnya. Apalagi saat melihat segala tingkah anehnya saat tiba di kota. Hingga suatu ketika, pria tersebut malah tertabak oleh sebuah mobil. Yang ternyata si pengendara merupakan ibu dari anak yang bernama Josh. Wanita tersebut langsung menghampirinya. Penabrak merasa panik, apalagi korbannya cuma terdiam begitu aja di tengah jalan. Dan saat diperhatikan, salah satu kakinya bengkok. Anehnya, dia malah kabur dari niat baik si penabrak dan memutuskan untuk bersembunyi di sekitar bak sampah. Hanya saja di sini kita langsung disadarkan kalau pria ini hanyalah sebuah pesawat yang dikendalikan oleh manusia-manusia mini di dalamnya. Mereka sendiri memutuskan untuk keluar dari dalam tubuh pria itu untuk memperbaiki bagian kaki yang sudah bengkok. Sedangkan untuk pengemudinya sendiri, pria itu memang dikendalikan oleh seorang kapten bernama Dave, yang memang benar cerminan wajahnya merupakan wajah dari pesawat itu sendiri. Enggak hanya itu saja, pesawat itu juga dikendalikan oleh bermacam-macam orang yang memiliki tugas berbeda. Ada yang menggerakkan lengan kiri, lengan kanan, bagian bokong, bagian otak, serta bagian perbaikan. Alasan mereka sendiri ke bumi itu tentu saja memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk mencari batu luar angkasa yang tidak sengaja terpental ke bumi. Batu itu sendiri berguna sebagai pembangkit energi di planet mereka. Yang lebih tepatnya, batu itu mampu menyerap air laut dan merubahnya menjadi kumpulan garam dalam waktu sekejap. Nantinya, garam yang sudah terkumpul itulah yang akan mereka gunakan sebagai pembangkit listrik di planet mereka. Dengan tidaknya bergerak manusia itu di dekat bak sampah, Josh pun menyadari keberadaannya dan langsung mengajak berbicara sambil ditemani oleh si ibu. Para awak pun juga sudah sadar kalau jejak batu tersebut ada di rumahnya Josh dikarenakan mereka sudah melacak sebelum mendarat ke bumi. Tapi masalahnya, Dave masih harus menyesuaikan cara untuk berbaur, baik itu dari segi berbicara maupun berperilaku. Tentu itu semua harus dilakukan agar Josh bersama ibunya bernama Gina tidak curiga sama sekali. Walaupun Josh yang memegang batu itu malah langsung pergi ke sekolah dan meninggalkan mereka berdua. Would you like to come upstairs for a glass of water, mate? Yes, I will accompany you. Thank you for your hospitality. Pada saat itu juga, Gina memperkenalkan Dave kepada teman dekatnya yang bernama Mark. Alhasil, seluruh awak pesawat tersebut langsung kebingungan saat Mark mengajak bersalaman dengan menggunakan tangan. Dan disitulah Dave benar-benar kelihatan aneh di hadapan Mark maupun Gina yang sudah kebingungan. Yang lebih lucu lagi, Dave terpaksa harus meneguk segelas air saat itu juga. Dan hal itu pun membuat para pekerja yang ada di tenggorokan langsung terbawa derasnya air. Informasi demi informasi terus dikumpulkan oleh manusia-manusia mini yang mengendalikan pesawat itu. Baik dari tren berpakaian yang tidak kuno, serta cara membantu pekerjaan di dapur. Tapi tetap saja nama juga masih penyesuaian, jadi para awaknya pun gak tahu kalau saus tomat bukanlah untuk diminum. Sampai di suatu ketika, salah satu kru menyadari bahwa batu tersebut dipegang oleh anaknya Gina, dan mereka langsung saja memutuskan untuk pergi melacak jejaknya. Di saat yang bersamaan, para polisi mulai mendapatkan laporan mengenai jatuhnya sebuah benda misterius di salah satu lokasi yang ada di kota itu, yang pada akhirnya terungkaplah sudah seorang pria yang baru saja mendarat di bumi. Sedangkan hal itu bukanlah menjadi sebuah permasalahan bagi Dave, karena ia harus terus menemukan batu tersebut.
Namun namanya juga makhluk dari dimensi lain, mereka pun jadi juga penasaran dengan segala hal yang ada di bumi. Suatu ketika, agar tidak kelihatan mencolok, para awak memutuskan untuk datang ke salah satu toko baju di kota tersebut. Tidak memiliki uang bukanlah menjadi masalah besar bagi Dev, karena ia langsung bisa menghasilkan uang secara otomatis dengan men-scan bentuknya. Di sisi lain, celakanya batu itu selama ini berada di tangan Josh malah direbut salah satu anak nakal di sekolah yang bernama Rich. Sedangkan Dev di sini sudah tiba di sekolah tersebut dan secara sukarela ia mengajukan diri untuk menjadi guru pengganti tanpa dibayar. Alhasil masuklah Dev di kelas Josh yang dimana kehadirannya malah diejek oleh para murid. Sebagai bentuk hukumannya kepada murid-murid, ia pun sengaja memberikan materi yang membuat mereka pusing dalam sekejap. Pokoknya udah nggak ada obat lagi kepintaran makhluk satu ini. Sampai cepatnya menulis, sampai-sampai kapurnya aja langsung berasap. Bahkan seorang murid yang meminta izin untuk meraut pensil pun langsung dirauti dengan hidungnya. Setelah itu, Dev kembali lagi ke tujuan utama dan ia bertanya mengenai keberadaan batu tersebut kepada Josh. Josh yang tidak tahu apa-apa tentang kegunaan batu itu pun langsung memberitahu kalau batu tersebut sudah berada di tangan Rich. Namun biar nggak membuat sebuah kecurigaan, Dev mau nggak mau harus meladeni terlebih dahulu segala permintaan Josh pada hari itu. Dimulai dari menemani Josh untuk membeli sebuah buku komik. Di saat bersamaan, toko tersebut didatangi oleh dua orang perampok. Dan tentunya Dev langsung kasih pelajaran kepada perampok itu dan sedemikian mudah tanpa perlawanan berarti sama sekali. Di saat matahari sudah terbenam, Dev tidak ingin lagi merepotkan Gina untuk kesekian kalinya. Dan ia memutuskan istirahat di trotoar bersama seorang gelandangan. Tentu saja dengan tujuan agar pesawat tersebut bisa menghemat tenaga. Dan di saat itu jugalah para awak pun beristirahat di kabinnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, kedua polisi berada di lokasi langsung mencetak bentuk wajah dari Dev. Dan mereka berencana untuk menyebar ke seluruh petugas keamanan. Di saat bersamaan, para awak juga kembali aktif. Yang mirisnya, cadangan energi pesawat tersebut hanya bisa bertahan 12 jam lagi. Sedangkan mereka masih harus menjaga kedekatan dengan Gina maupun Josh di setiap waktu. Apalagi Dev juga diajak untuk mengikuti perlombaan memakan hotdog tercepat. Dan tentunya hal tersebut bukanlah sebuah masalah bagi para awak. Yang tentu saja, pertumpukan-tumpukan hotdog itu tidaklah benar-benar ia makan, melainkan cuma dia tampung di bokong. Singkat cerita, Dev menyadari kalau Josh sedang diganggu oleh Rich. Dan di saat itu juga, ia langsung memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil sebuah batu yang selama ini ia cari-cari. Setelah mendapatkan batu tersebut, Kapten Dev masih saja ingin berbaur dengan Gina maupun Josh yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Tapi hal tersebut tidaklah disetujui oleh satu awak yang dipanggil dengan nomor 2. Dan benar saja, akibat melempar bola kasti, pesawat tersebut pun langsung terjatuh dan mengalami pemadaman listrik secara mendadak. Dengan cepat, tubuh Dev dibawa ke rumah sakit. Dan di saat itu jugalah aliran listrik langsung berfungsi kembali setelah diberi kejut jantung. Akan tetapi, para awak sama sekali tidak sadar kalau terdapat salah satu petugas yang menyadari bentuk dari pesawat mereka. Di kemudian hari, Gina sedang mengajak Josh bersama Dev untuk mengikuti sebuah pesta, yang dimana Dev sengaja diberikan segelas tequila, dan ujung-ujungnya para manusia mini yang berada di tenggorokan pun harus terpental lagi. Di dalam pesawat yang sama, salah satu kru yang sebelumnya sempat menantang si kapten malah sibuk mengatur strategi untuk menggesernya. Ia menganggap kalau Kapten Dev sudah membuang-buang tenaga demi berinteraksi dengan manusia. Namun masalah baru kembali muncul ketika polisi sengaja datang ke tempat itu untuk menangkap Dev. Dev langsung ditahan begitu saja dan di saat yang bersamaan kru nomor 2 malah mendorong si kapten secara mendadak. Hingga akhirnya posisi kapten langsung diduduki oleh awak tersebut. Dan atas perintahnya itulah, Dev yang awalnya diam-diam saja langsung membabi buta serta menimbulkan kekacauan di mana-mana. Bahkan karena udah nggak tahan lagi, salah satu awak memutuskan untuk lompat saja dari pesawat, serta menceburkan diri ke dalam segelas kopi. Kalau kayak gini sih, Dev tidak lagi dianggap sebagai orang normal, baik di depan mata polisi maupun di depan masyarakat. Beruntung, kru nomor 3 masihlah berbaik hati, dan ia pun langsung membebaskan Kapten Dev pada saat itu juga. Hanya saja usaha mereka berdua tidak berlangsung lama ketika kru nomor 2 malah sengaja mengeluarkan mereka dari pesawat. Ya mau nggak mau, Kapten Dev bersama kru nomor 3 menyelamatkan diri dari segala aktivitas manusia maupun hewan peliharaan. Untung saja Kapten Dev memiliki ide jenius, yaitu memanfaatkan kantong plastik untuk kembali mengejar pesawat mereka.
Saat itu juga lah mereka berdua langsung masuk melalui celah-celah celana tanpa diketahui oleh kru nomor 2. Yang dimana kru nomor 2 lagi sibuk mengendalikan pesawat tersebut untuk pergi ke sebuah pelabuhan di pinggir kota. Pada lain situasi, seorang kru yang sempat tercebur di gelas kopi pun sengaja menampakkan diri agar bisa diselamatkan oleh salah satu polisi. Sedangkan di sisi lain, Gina, Mark, dan Josh lagi berusaha secepat mungkin untuk menyusul kepergian Dave yang sedang melarikan diri. Dan benar saja, si kru nomor 2 malah berniat menguras hamparan laut yang ada di bumi ini demi mendapatkan sumber energi bagi planet mereka. Kabar baiknya, Kapten Dave bersama kru nomor 3 berhasil masuk ke ruangan otak. Dan di saat itu jugalah ia langsung memberanikan diri untuk mengambil posisinya kembali. Dengan semangat yang sama dan tujuan yang sama, para awak lainnya pun tetap setia dengan tujuan dari Kapten Dave untuk tidak merusak bumi serta pergi dari planet ini secara damai. Hingga akhirnya dengan menggunakan sisa-sisa tenaga, batu itu pun langsung ditarik lagi dari dalam laut. Tapi apa boleh buat, pesawat tersebut harus kehilangan tenaga dan tidak bisa bergerak lagi. Beruntungnya Josh sudah sangat paham dengan cara kerja dari Dave sendiri, yang dimana ia langsung mengambil alat penyetrum dari polisi dan menempelkan ke badan Dave. Atas perbuatan tersebutlah para pesawat pun kembali memiliki sumber tenaga dan si Kapten Dave bersama kru nomor 3 langsung menampakkan diri dari hadapan masyarakat. Tidak sampai di situ, salah satu kru yang masih berada di kantong polisi pun juga dibawa lagi ke dalam pesawat sebelum mereka semua pamit dari bumi. Namun baru saja pamit pergi, para FBI yang masih menganggap Dave merupakan seorang buronan malah sengaja melempar sebuah jaring ke seluruh tubuhnya. Gua pikir udah nggak ada harapan lagi bagi manusia-manusia mini untuk kabur dari bumi. Namun ternyata mereka sudah mengantisipasi itu semua, yang dimana di saat itu jugalah salah satu bagian dari kaki pesawat tersebut langsung melepaskan diri. Sudah jelas para awak yang berisikan orang-orang mini di dalamnya juga turut bahagia dan akan keberhasilan misi mereka, dan film pun tamat.